Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online SMK NU Darussalam. Ini adalah video untuk pelajaran sistem komputer, atau kalau di jadwal kalian adalah dengan kode C21 untuk kelas 10 Teknik Komputer Jaringan SMK NU Darussalam. Baik, pelajaran sistem komputer ini adalah salah satu pelajaran produktif yang diajarkan kepada kalian jurusan TKJ di kelas 10 ini. Ini adalah pelajaran dasar. Selanjutnya adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu kita akan belajar tentang sistem bilangan. Ada 2 poin di sini yang harus kita pahami untuk di materi ini adalah yang pertama, memahami sistem bilangan yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Kemudian yang kedua, menggunakan sistem bilangan desimal, biner, oktal, heksadesimal dalam memecahkan masalah konversi bilangan. Jadi ada 2 poin di sini yang ada di video ini nanti yang akan saya jelaskan dan semoga kalian bisa menyimak dan memahami dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan yang kita gunakan untuk menghitung adalah bilangan yang berbasis 10 atau disebut dengan bilangan sistem desimal. Setiap tempat penulisan dapat terdiri dari simbol-simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah anggota dari bilangan desimal. Susunan penulisan bilangan menunjukkan harga atau nilai tempat dari bilangan tersebut, misalnya satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, dan seterusnya. Tempat penulisan semakin ke kiri menunjukkan nilai tempat bilangan yang semakin tinggi. Dalam sistem komputer pada umumnya, bilangan yang dipakai adalah yang berbasis 2, yaitu sistem bilangan biner. Halo. Dalam sistem komputer pada umumnya bilangan yang dipakai adalah bilangan yang berbasis 2 atau sistem biner. Dalam sistem biner, di setiap tempat penulisan hanya kemungkinan menggunakan simbol 0 dan simbol 1, sedangkan nilai tempat bilangan tersusun seperti pada nilai sistem desimal. Untuk memudahkan mempelajari komputer dan pengolahan data, untuk memudahkan komputer sebagai pengolah data, kita harus memandangnya sebagai sebuah sistem komputer. Secara umum, sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dalam sistem tersebut. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen dari sistem komputer adalah hardware, software, dan brainware. Jadi, tujuan kita mempelajari pelajaran sistem komputer ini adalah pada dasarnya komputer itu terdiri dari beberapa atau kumpulan instruksi atau perintah. Perintah tersebut menggunakan bahasa yang dipahami oleh komputer itu sendiri. Komputer itu sendiri menggunakan bahasa bilangan atau sering disebut dengan sistem bilangan atau bahasa pemrograman atau bahasa mesin. Jadi di judul bab kali ini mempelajari tentang sistem bilangan, gunanya adalah untuk mengetahui perintah-perintah apa saja, perintah-perintah dasar apa saja yang digunakan oleh komputer untuk mengolah informasi tersebut. Kemudian, elemen-elemen dari sistem komputer adalah hardware, software, dan brainware. Di sini tiga pokok ini adalah, kalau hardware itu artinya adalah perangkat keras. Nanti akan saya jelaskan di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Software itu adalah perangkat lunak, sedangkan brainware itu adalah pengguna. Kemudian kita lanjut ke macam-macam sistem bilangan. Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu
1 bilangan desimal atau basis 10, 2 bilangan biner atau yang berbasis 2, 3 bilangan oktal yang berbasis 8, dan terakhir adalah bilangan heksadesimal yang berbasis 16. Basis di sini mengartikan sebagai jumlah anggota bilangan tersebut. Jadi yang kalian harus pahami terlebih dahulu adalah ada 4 jenis bilangan atau 4 jenis sistem bilangan dalam sistem komputer, yaitu 1 bilangan desimal berbasis 10, artinya bilangan desimal itu mempunyai anggota sejumlah 10 anggota. Kemudian bilangan biner basis 2 ini mempunyai 2 anggota bilangan. Kemudian bilangan oktal mempunyai 8 dan heksadesimal mempunyai 16 anggota bilangan. Sampai sini kalian harus pahami dulu atau kalian harus ingat-ingat dulu, dalam sistem komputer ada 4 jenis bilangan tersebut. Kita bahas satu persatu. Dari mulai satu adalah bilangan desimal. Bilangan desimal atau basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kenapa kok sampai 9 tidak 10? Karena dimulai dari 0. Sedangkan angka 10 itu adalah kombinasi antara angka 1 dan angka 0. Berarti ini terhitung dari 1, 2, sampai 10. Berarti desimal itu mempunyai 10 anggota bilangan. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal dan juga dapat berupa pecahan desimal. Integer ini adalah bilangan bulat, sedangkan pecahan adalah seperti bilangan yang di belakang koma, itu adalah bilangan pecahan. Seperti 3/2 itu bilangan pecahan. Kemudian contoh penulisan dari bilangan desimal adalah seperti ini. 17 dengan pangkat di bawah 10. Ini adalah menandakan bahwa 17 ini adalah bilangan desimal. Perlu diingat, bilangan desimal berbasis 10, maka angka 10 lah yang menjadi subskrip pada penulisan bilangan desimal. Subskripnya adalah pangkat yang ada di bawah bilangan tersebut. Jadi, kalau ada bilangan yang ada pangkat di bawah adalah 10, maka bilangan tersebut adalah bilangan desimal. Kemudian bilangan desimal, gambar bilangan desimal, gambar di atas disebutkan absolute value dan position value. Ada di sini dua posisi. Setiap simbol dalam sistem bilangan desimal mempunyai absolute value dan position value. Absolute value adalah nilai mutlak masing-masing digit bilangan, sedangkan position value adalah nilai penimbang atau berat dari masing-masing digit bilangan, tergantung dari di mana letak posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Seperti gambar di sini adalah contoh bilangan desimal. Di sini adalah 8.598. Ini adalah bilangan desimal. Kemudian dari posisinya angka 8, 5, 9, dan 8 ini adalah absolute value atau nilai yang mutlak atau nilai asli dari bilangan tersebut. Kemudian untuk position value itu menandakan di mana posisi bilangan tersebut berada. Apakah di 8 ini artinya berarti kalau di awal berarti ribuan, berarti mempunyai position value 10 pangkat 3. Artinya ini adalah 8 ribuan. Kemudian kalau 5 di sini adalah 500-an. Kemudian 90 artinya ada 0 di belakang 91 berarti puluhan, kemudian 8 adalah satuan. Ini adalah membedakan pecahan desimal absolute value dengan position value. Selanjutnya adalah bilangan biner. Bilangan biner atau binary digit dapat disingkat dengan bit
adalah salah satu jenis dari sistem bilangan yang ada. Bilangan biner terdiri dari angka 0 dan 1. Bilangan biner umum digunakan pada dunia komputasi. Komputer menggunakan bilangan biner agar bisa saling berkomunikasi antar hardware maupun antar sesama komputer. Karena komputer adalah menggunakan bahasa mesin, yaitu apabila komputer mendapatkan sinyal listrik atau tegangan listrik atau satuannya adalah volt, berarti bernilai 1. Apabila komputer tidak mendapatkan sinyal listrik atau tegangan listrik, maka bernilai sama dengan 0. Bilangan biner dapat dikonversikan ke dalam sistem bilangan lain, seperti bilangan desimal dan bilangan oktal dan juga heksadesimal. Manusia sering menggunakan bilangan desimal dalam kehidupannya sehari-hari. Bilangan biner dan jenis bilangan lainnya saling menyusun satu sama lain. Misalnya biner 000010 merupakan angka 2 dalam bilangan desimal. Begitupun sebaliknya. Apabila angka 2 desimal, maka berarti angka 000010 dalam bilangan biner. Kemudian bilangan biner dalam sistem biner atau berbasis 2 mempunyai dua simbol angka atau numerik sebanyak 2 buah, yaitu 0 dan 1. Jadi bilangan biner itu mempunyai dua anggota, yaitu 0 dan 1. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada bilangan biner, yaitu 10101. Dari gambaran di atas, seperti halnya pada sistem desimal, cara penulisannya dapat dinyatakan secara langsung sebagai berikut. Bilangan biner 10101 ini adalah, kalau dijadikan desimal itu adalah 21. Bagaimana kok bisa 21? Di sini ada penjabarannya. Berikut adalah cara penulisan dapat dinyatakan secara langsung sebagai berikut. Caranya adalah, bilangan biner ini terdiri dari 5 baris bilangan. 5 baris bilangan. Kemudian kita kembali dengan position value atau posisi di mana bilangan tersebut berada. Pertama yaitu 1, ini dihitung dari yang belakang. Dihitung mulai dari belakang atau dari yang paling terakhir, yaitu 1 artinya adalah 1 pangkat 0. Di sini bilangan tersebut dikalikan dengan 2 pangkat. Kenapa kok harus 2 pangkat? Karena 2 ini adalah basis dari bilangan biner tersebut. Kemudian ini urutan pertama, yaitu 1 kali 2 pangkat 0, karena ini pada urutan pertama, sedangkan urutan pertama dari bilangan desimal adalah 0. Kemudian 1 kali 2 pangkat 0, lanjut kedua 0 kali 2 pangkat 1. Kemudian ini yang ketiga adalah angka 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 1. Setelah itu 1 kali 2 pangkat 3 dan 1 kali 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 21, atau dapat ditulis sebagai berikut. 10101 sama dengan 1 kali 2 pangkat 4. Kemudian ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1 kali 16 tambah 0 kali 8 tambah 1 kali 4 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 1. Di sini perhitungannya seperti biasa. Kalau bilangan 0 dikalikan bilangan berapapun, hasilnya adalah 0. Setiap bilangan pada bilangan biner mempunyai kelipatan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Yang dihitung dari kanan ke kiri.
dari kanan ke kiri. Selanjutnya kita akan merubah bilangan desimal tersebut. Selanjutnya kita dapat merubah bilangan desimal ke biner atau sebaliknya dari biner ke bilangan desimal. Jadi kalau bilangan biner ini dikalikan 2 pangkat, sedangkan kalau desimal tadi adalah bilangan yang dikalikan dengan 10 pangkat untuk mencari nilainya. Setelah itu lanjut bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sistem berbasis 8. Adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8. Simbol yang digunakan pada sistem bilangan ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bilangan oktal ini terdiri dari 8 anggota bilangan. Konversi sistem bilangan oktal berasal dari sistem bilangan biner yang dikelompokkan tiap 3 bit bilangan biner dari ujung paling kanan. Aturan pada sistem oktal yaitu sama dengan aturan yang dipergunakan pada bilangan desimal ataupun dengan bilangan biner. Kemudian lihat contoh pada gambar berikut. Contoh di sini ada 3174. Ini adalah bilangan oktal atau bilangan yang berbasis 8. Bilangan ini bagaimanakah cara mengubahnya menjadi bilangan desimal? Caranya adalah kalau bilangan biner tadi kita kalikan dengan 2 pangkat, bilangan oktal ini dikalikan dengan 8 pangkat. Urutannya sama, yaitu dengan mengurutkannya dari kiri ke kanan. Artinya bilangan yang paling kiri itu artinya kita urutkan ke nomor pertama atau dikalikan dengan 8 pangkat 0 dan seterusnya sampai 8 pangkat 3. Kenapa kok sampai 3? Karena ini adalah dimulai dari angka 0. 4 kali 8 pangkat 0, kemudian 7 kali 8 pangkat 1, kemudian 1 dikalikan 8 pangkat 2, kemudian 3 dikalikan 8 pangkat 3. Ini adalah cara untuk menjadikan oktal menjadi bilangan desimal. Hasilnya seperti ini. Angka 1 4 kali 8 pangkat 0 sama dengan 4. 4 kali 8 pangkat 0 sama dengan 4. Kemudian 7 kali 8 pangkat 1 sama dengan 56. 1 kali 8 pangkat 2 sama dengan 64. Kemudian 3 kali 8 pangkat 3 sama dengan 1536. Dijumlahkan sama dengan 1000 sama dengan 1660 bilangan desimal. Di sini ada pangkat bawahnya 10 menandakan bilangan 3174. 3174 ini adalah sama dengan bilangan 1660 bilangan desimal. Kemudian bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal merupakan bilangan yang memiliki 16 basis. Ingat, kalau bilangan desimal mempunyai 10 basis, sedangkan bilangan biner mempunyai 2 basis, dan oktal 8 basis, heksadesimal sering digunakan untuk memberi kode warna di dunia komputer. Misalnya warna putih akan diberi kode warna dengan pagar FFFF, sedangkan warna hitam akan diberi kode warna pagar 000000. Sistem bilangan yang juga disebut dengan hexadecimal system. Sistem heksadesimal banyak dipakai pada dunia teknik komputer. Sistem ini berbasis 16 atau mempunyai anggota sebanyak 16 digit atau 16 bilangan. Terdiri dari 10 angka yaitu 0 sampai dengan 9, kemudian ditambah dengan huruf A, B, C, D, E, dan F. Berarti jumlahnya adalah 16 digit. Dengan demikian, untuk menuliskan sistem bilangan heksadesimal
dapat menggunakan kombinasi angka dan huruf. Contoh berikut ini adalah contoh bilangan heksadesimal. 2AF3, kemudian kita akan menjadikan bilangan desimal adalah sama caranya seperti bilangan biner, desimal, dan juga bilangan oktal, yaitu dikalikan dengan basisnya, basis pangkatnya. Yaitu kalau di sini adalah 3, kita urutkan dari kiri ya. Dari kiri 3 berarti 3 16 pangkat 0 dan seterusnya di sini. Setelah itu kita akan jumlahkan, akan ketemu bilangan desimalnya. Jadi kesimpulannya adalah yang kalian harus pahami adalah yang pertama, sistem bilangan pada sistem komputer itu ada 3. Yang harus kalian pahami adalah yang pertama bilangan desimal, yang kedua bilangan oktal, yang ketiga adalah bilangan heksadesimal. Kemudian dari ketiga bilangan tersebut mempunyai anggota masing-masing. Yang pertama, bilangan desimal itu mempunyai anggota 10 atau berbasis 10, yaitu 0 sampai dengan 9. Kemudian bilangan biner mempunyai 2 basis atau 2 anggota, yaitu 0 dan 1. Yang ketiga adalah bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal mempunyai anggota 16 atau berbasis 16. Yang anggotanya adalah 0 sampai 9, kemudian ditambah dengan abjad yaitu A, B, C, D, E, dan F. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Jadi, untuk seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, untuk penulisan dari bilangan desimal itu adalah ditandai dengan pangkat yang ada di bawah bilangan tersebut. Pangkat di bawah bilangan tersebut. Kalau di bawah bilangan tersebut ada pangkat 10, maka bilangan tersebut adalah bilangan desimal. Sedangkan kalau di bawah angka tersebut ada pangkat 2, itu adalah bilangan biner. Kalau 8 adalah bilangan oktal, sedangkan kalau ada pangkat 16 di bawah bilangan tersebut, itu adalah bilangan heksadesimal. Kemudian saya ulangi lagi untuk cara mengubahnya atau cara kemudian materi selanjutnya adalah konversi bilangan. Jadi materi hari ini adalah pengenalan pada video kali ini adalah materinya cukup sampai dengan pengenalan sistem bilangan. Selanjutnya akan saya buatkan video materi tentang konversi bilangan, yaitu bagaimanakah cara mengubah bilangan desimal ke biner, kemudian bilangan biner ke desimal, kemudian bilangan desimal ke oktal atau heksadesimal dan sebagainya. Cukup sampai di sini materi cukup sampai di sini materi pada video ini. Selanjutnya adalah saya kasih selanjutnya adalah ada tugas untuk kalian untuk kelas 10 TKJ ya. Untuk kelas 10 TKJ tugasnya adalah buatlah ringkasan materi. Jadi materi yang sudah saya jelaskan tadi coba kalian simpulkan dengan pemahaman kalian sendiri. Kemudian ringkasan atau simpulan materi tadi silahkan kirimkan ke nomor WA tersebut dengan sertai dengan nama lengkap kemudian jurusan. Untuk kelas 10 TKJ ya. Setelah itu kalau sudah selesai langsung dikirimkan ke nomor WA yang ada di video.